Nah, apa yang terjadi ketika ibu pulang, tiba-tiba orang tuanya itu nentengkan beras yang banyak, yang cukup 1 bulan untuk anak kos. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Basnas Podcast Kota Tanjung Pinang. Nah, hari ini saya ditemani oleh Ibu Nur. Halo Bu Nur. Halo. Gimana Bu kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, Ibu boleh kenalin dulu Bu namanya? Baik, nama saya Nurbaiti. Saya pimpinan Basnas Kota Tanjung Pinang, Prode 2021-2026. Oh, iya. Di sini saya sebagai Wakil Ketua 3 Bidang Keuangan dan Pelaporan. Oke, nah untuk teman-teman ketahui nih, Ibu Nur ini merupakan satu-satunya pimpinan Basnas yang paling cantik. Nah, Masya Allah. Nah, Ibu boleh, kalau boleh tahu Bu, ini Ibu kan di Basnas ini udah 2 periode ya Bu. Nah, boleh diceritakan Bu pengalaman Ibu di Basnas. Kenapa sih Ibu milih jadi komisioner Basnas gitu Bu? Saya kenal Basnas itu sejak 2016 ya. 2016 itu pertama sekali Basnas Kota Tanjung Pinang kita itu dilantik tanggal 11 Maret. Jadi alhamdulillah selesai prode pertama, ikut lagi prode kedua 2021-2026, alhamdulillah lulus. Jadi memang rezekinya di Basnas gitu ya. Kenapa saya memilih menjadi komisioner Basnas, menjadi amil zakat ya, karena itu memang salah satunya sesuai dengan jalur keilmuan saya gitu. Saya tamatan Fakultas Syariah, jadi nyambung ya kan, nyambung ilmunya ke bidang zakat seperti itu. Oh, Masya Allah. Nah, Bu, ini dengar kabar nih, kalau Ibu nih sebelumnya bukan asli Tanjung Pinang, Ibu baru 8 tahun nih di Tanjung Pinang. Iya Bu? Iya. Nah, jadi Ibu sebelumnya tinggal di mana ya Bu? Ya, sebelum ke Tanjung Pinang, saya tinggal di Pekanbaru itu selama 12 tahun. Jadi awal 2014 kami pindah ke Tanjung Pinang. Oh, berarti 8 tahun itu ya Bu baru di Iya, Tanjung lebih Pinang. kurang. Iya. Nah, kita masuk nih Bu, kita kan mau bicara tentang Basnas, khususnya kita mau bahas seputar zakat, infak, dan sedekah. Nah, Ibu boleh ceritakan sedikit Bu terkait dengan zakat, sedekah dan infak gitu. Iya. Jadi pengalaman tentang zakat, infak, dan sedekah itu ya sebenarnya saya itu sudah belajar ya dari kecil, karena dari kecil itu di sekolah agama. Jadi lanjut juga sekolah agama sampai kuliah juga di Fakultas Syariah. Nah, selama belajar itu kita cuma mengenal pengertian, ya kan? Iya. Nah, definisi, terus kemana kita harus berzakat, infak, dan sedekah. Nah, ada pengalaman yang menarik dari kehidupan saya ya waktu kuliah itu yang betul-betul masuk, rasanya betul-betul dikenalkan oleh Allah gitu ya. Jadi waktu itu saya anak kuliah, kos ya kan, pada suatu hari ada orang yang minta sedekah. Nah, minta sedekah, kemudian saya lihat banyak yang sebetulnya keberatan. Nah, keberatan artinya gini, tahulah ya kan anak kos gitu, merasa tak punya apa-apa, tak punya duit, yang mestinya dia yang dikasih sedekah. Terus didatangi oleh yang minta sedekah, kayaknya berat gitu kan. Tapi saya juga di situ punya rasa ya kan. Terus ingin membantu, cuma kita pun membantu ya
Kalau secara ekonomi tahulah nak kos. Cuma Iya. satu yang saya ingat, pesan nenek saya gitu. Waktu kita cerita-cerita sama nenek, nenek pernah berpesan, ya kan? Ketika kita melihat orang susah gitu ya, orang tak punya, yang meminta bantuan, itu kita tidak boleh menghampakan harapan orang susah itu. Walaupun sedikit, ya kan? Tidak bisa ngasih banyak, kasihlah sedikit. Itu pesan nenek. Jadi pesan itulah yang menggerakkan saya. Nah, terpikir oleh saya, ya karena mau ngasih uang pun sedikit, ya kan? Jadi ibu ambil beras yang sebetulnya beras pun tidak terlalu banyak, gitu, 1 canting. Jadi berkat pesan nenek itu ibu ikhlas memberi 1 canting, dan mungkin itu juga lah harapan oleh orang susah itu tadi, karena memang tak punya apa-apa mungkin ya. Nah, setelah itu ya udah lepas gitu saja. Ibu merasa itu istilahnya cuman ikhlas saja gitu. Jadi tanpa ibu pikir-pikir lagi gitu ya kan. Setelah 2 hari setelah itu ibu pergi berkunjung ke rumah kawan, biasa silaturahmi. Sebenarnya kawan itu tak juga senang. Nah, apa yang terjadi ketika ibu pulang, tiba-tiba orang tuanya itu nentengkan beras yang banyak, yang cukup 1 bulan untuk anak kos. Masya Allah, luar biasa. Itulah tabarakallah ya, berkah dari Allah. Sedikit kita kasih, banyak Allah ganti. Gitu. Jadi pengalaman itulah yang membuat melekat sekali mengenai zakat, infak, sedekah. Nah, mulai saat itu ibu yakinnya bahwa zakat, infak, sedekah itu tidak mengurangi harta, tetapi dia akan bertambah. Tergantung cara kita yang mensyukurinya gitu. Nah, jadi itu. Jadi jangan takut memberi gitu Bu ya. Betul, jangan takut Karena memberi. akan digantikan dengan yang lebih banyak Lebih lagi. baik, betul. Oke Ibu, nah dari pengalaman Ibu luar biasa ya, bisa jadikan pelajaran untuk kita khususnya ya Bu. Iya. Nah dengan 2 periode berarti hampir 10 tahun ya Ibu di Basnas? Nanti itu jadi 10 tahun. Oh iya, karena sampai 2026 periode, ya Bu. 5 tahun. Jadi sekarang 7 tahun? Iya, masih 7 tahun. Nah jadi pengalaman Ibu ini luar biasa ya di Basnas. Di Basnas Tanjung Pinang ini Ibu dan bersama Pak Amir sama Pak Aziz berarti Bu ya, yang iya. periode kedua, masuk ke periode kedua. Nah, luar biasa Bu ya. Nah kalau terkait dengan zakat Bu gitu kan, emang banyak sih orang yang kayak cuman taunya itu zakat cuman zakat fitrah gitu kan, nggak tahu zakat, ada zakat profesi, zakat mal, itu orang nggak tahu kan. Kebanyakan itu di zakat fitrah di bulan puasa aja gitu. Nah kalau menurut Ibu itu gimana sih penjelasan terkait dengan zakat profesi gitu Bu khususnya? Baik, memang ya kita akui sosialisasi mengenai zakat, mengenai Basnas itu belum menyeluruh, ya, belum sampai ke katakanlah pelosok-pelosok ya. Tetapi bantuan kita sudah sampai ke pelosok-pelosok. Nah, bantuan kita tentunya mustahik udah kenal, tapi muzaki belum kenal. Gini. Kita akui ya, rukun Islam yang terabaikan ini memang zakat. Karena apa? Karena barangkali faktor-faktornya pengetahuan ya, pengetahuan di sekolah sedikit. Ya, penekanan tentang wajibnya zakat itu pun barangkali kurang masif lah ya. Jadi sesungguhnya ketika kita sosialisasi, nah ini pengalaman Ibu juga, sosialisasi ke masyarakat, nah itu memang sebagian ada yang paham, ada yang tidak paham sama sekali. Nah, baru tahu saat itu. Artinya apa? Di sekolah pun dia mungkin tidak pernah diajari itu ya. Mungkin kalau di sekolah umum kan sedikit sekali pelajaran agamanya. Kita cuma maklum satu ya. Pelajaran. Tetapi setelah kita sosialisasi, malah mereka terbuka. Oh gitu ya gitu ya. Ada ya zakat
zakat mal, zakat harta, nah, seperti itu. Jadi, nah pengalaman Ibu sosialisasi itu, ini contoh ya, contoh di ibu-ibu majelis taklim. Iya. Nah, pribadi-pribadi manusia itu kan berbeda ya. Ada yang dia tak tahu, tapi setelah tahu Dia bayar. iya, sadar. Sadar. Tetapi ada yang tahu tapi sifat pelit. Ini iya. sifat pelit. Ya kita maklumi karena barangkali ya kurang paham gitu. Kurang paham atau kurang pengetahuan atau kurang kesadaran. Karena memang ya di Al-Quran sendiri dijelaskan bahwa manusia itu memang punya sifat pelit, ya kan? Iya. Ketika memang punya sifat pelit itu muncul, ya kan? Dari pembicaraan dia merasa tak salah gitu kan, tak malu aja. Tapi kita mendengarnya kan malu kan? Iya. Dia padahal mampu tapi merasa tak mampu. Nah inilah yang harus banyak kita dakwahkan, bahwa rezeki yang Allah berikan itu, ya kan, yang dititipkan kepada kita itu ada hak orang lain, 2,5%. Nah Allah memberi ketetapan itu tentu Allah sudah memperhitungkan. Tidak akan susah orang yang mengeluarkan zakat, tidak akan susah orang yang bersedekah. Tetapi Allah jelaskan juga di Al-Quran, kita itu jangan pelit sampai mencekik leher, gitu kan? Jangan pula kita terlalu boros sampai kita tidak punya apa-apa. Jadi makanya zakat itu ada takarannya, 2,5% aja. Nah, ketika ditetapkan oleh Allah, Allah udah jamin gitu. Nah, hikmah zakat itu kan sebetulnya banyak sekali ya. Di samping zakat itu bisa menumbuh kembangkan harta kita sebetulnya. Karena dari definisi itu aziyadah, bertambah, al-barokah, berkah gitu kan. Cuma itu tadilah harus kita banyak dakwah ke masyarakat itu. Sehingga ketika orang sadar ya, dengan ikhlas, dengan senang hati, dia dengan sendirinya akan berzakat. Beda ketika kita melihat orang yang bersifat pelit dan orang yang dengan ikhlas mengeluarkan infak sedekah ataupun zakat, itu nampak berbeda ya. Memang dari Basnas itu kita programkan sosialisasi terus gitu kan. Kalau dulunya kita masuk ke sekolah-sekolah, ke instansi-instansi. Nah, karena pandemi kemarin, itu terpaksa kita hentikan. Ya, waktu itu kita pun untuk ke media melalui RRI juga kita sudah coba ya. Jadi insya Allah ke depan kita tetap terus sosialisasi gitu. Oke Bu, terkait dengan zakat fitrah dan zakat profesi ini, antara dua ini tuh kayak tanggung jawab yang masyarakat rasakan itu beratnya di zakat fitrah gitu kan Bu, karena ini wajib nih, kalau nggak ikut zakat fitrah berdosa gitu kan Bu. Nah sedangkan profesi mereka abaikan ini, misalnya ada masyarakat yang rezekinya cukup untuk membayar zakat profesi ya, zakat penghasilannya misalnya Bu. Ya tapi dia tidak membayar, itu apakah itu dosa atau enggak? Ya dosa ya. Gini, zakat fitrah itu masih karena dia setiap bulan Ramadan orang pasti ingat. Orang pasti ingat. Kemudian zakat fitrah itu asalkan ada aja untuk kelebihan dari makan kebutuhan pokok kita, itu wajib dikeluarkan. Kita mengeluarkan zakat fitrah. Gini, orang miskin sekalipun, ya kan? Dia punya miskin kan bukan fakir ya, miskin. Dia punya penghasilan tapi tak cukup, tapi untuk makan cukup. Dia wajib mengeluarkan zakat fitrah. Istilahnya tuh lepas dari kebutuhan pokoknya. Nah, bedanya dengan zakat mal itu ukurannya kalau di kita kan 85 gram emas. Nah, berarti tergolong ekonominya yang lebih tinggi ya kan. Zakat fitrah ini
siapapun yang pada saat itu punya kelebihan rezeki, ya, selain kebutuhan pokoknya, itu dia wajib zakat fitrah. Makanya zakat fitrah itu istilahnya lebih dikenal ya, Iya, lebih dikenal. Nah, kebiasaan-kebiasaan seperti inilah gitu yang mestinya itu kita ajari ke generasi penerus ini, maksudnya sedari kecil. Iya. Zakat mal ini sesungguhnya harus kita sampaikan, harus kita ajarkan kepada anak-anak yang masih kecil, mengenalkan zakat mal ini. Selama ini Ibu lihat memang zakat fitrah aja yang dikenal gitu. Nah, Ibu berharap gini, mahasiswa, ini kan mahasiswa ini kan udah lebih baik lah pemikirannya gitu kan. Mereka inilah yang istilahnya corong sebetulnya ya. Kenapa? Mereka ini kan akan istilahnya akan mencari kerja nantinya ya, akan mencari kerja nantinya. Nah, ketika dia sudah mendapatkan pekerjaan, andaikan dia sudah tahu tentang zakat, iya kan, bahwa zakat mal itu ketika gajinya sekian dia wajib mengeluarkan zakat mal gitu. Jadi pengetahuan tentang zakat mal inilah yang harus kita lebih giat lagi menyampaikannya dari jenjang, baik itu jenjang barangkali SMP atau SMA ya, minimal SMA lah gitu kan, gitu. Jadi mereka itu terpacu mau berzakat. Jadi ketika dia sudah mendapat lulus sekolah, bekerja, gitu. Jadi walaupun misalkan belum mencapai nisab misalkan gitu ya, paling tidak dia bersedekah, berinfak. Tak apa-apa, kita biasakan 2,5%, 2,5% gitu. Kalau sedekah, infak kan memang tidak ada batasnya. Tapi untuk membiasakan diri kita biasakan aja 2,5%. Kita dapat gaji 2 juta, keluarkan 2,5%. Tak banyak ya kan? 25, kalau 1 juta 25.000 kan sedikit sebetulnya. Tapi pembiasaan itulah yang belum sepertinya itu. Memang harus lebih ini lagi. Berarti penting sekali Bu ya, kita harus mensosialisasikan terkait zakat ini dari tingkat sekolah sampai dengan perguruan tinggi ya Bu ya. Nah, oke Bu, nggak terasa ini Bu ya, waktunya pun juga sudah berjalan lama, berbincang-bincang, berbagi pengalaman terkait dengan zakat dan pengalaman Ibu di Basnas. Mungkin kita cukupkan dulu nih Bu pertemuan kita kali ini gitu. Iya, mudah-mudahan ada pertemuan kedua lagi ya. Amin. Dan semoga apa yang Ibu sampaikan tadi bisa diterima oleh masyarakat dan dijadikan pelajaran untuk kita semua gitu kan. Oke, ini sebelum kita tutup kita ada tagline nih Bu, tagline Basnas, yaitu zakat tunai rezeki damai, bayar zakat harta meningkat. Salam cinta zakat, saya Anggi Safitri undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.